Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk sobi semuanya. Halo Sobi, selamat datang kembali di podcast HNJ Bisnis. Di podcast Vol 3 ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih bareng dua alumni kece kita dari jurusan bisnis kita tercinta. Tapi sebelum itu kita mau pantun dulu nih. Betul banget tuh Mbak, soalnya kan kayak gak afdol gitu loh kalau gak pakai pantun. Jadi kami berdua minta tolong untuk Sobis dan Mbak Abang yang di sebelah kita untuk bantu bilang cakep ya. Boleh. Oke. Berangkat kuliah pakai sepeda. Cakep. Di jalan sambil dengerin podcast pagi. Cakep. Kita dengerin alumni kece kita dari proses tunggu sampai bikin terinspirasi. Halo, aku Putri dan aku Bintang. Kami berdua akan nemenin kalian selama podcast ini berlangsung. Bener banget tuh Mbak, tapi Mbak kira-kira temanya apa ya? Pasti sobi-sobi juga udah penasaran gak sih temanya apa? Soalnya kan saya juga penasaran nih temanya apa. Jadi mungkin Mbak Putri yang tahu temanya bisa di-spill dong temanya apa. Waduh, pasti sobi-sobi sudah pada penasaran gak sih temanya apa? Tema kita ini tuh spesial banget tau Mbak. Wah, spesial banget nih, spill dong. Jadi tema kita kali ini tuh berproses, bertumbuh, dan berkarir, cerita inspiratif dan motivatif alumni untuk mahasiswa jurusan bisnis. Widih, bagus banget tuh temanya. Jadi Mbak, kita bakal kupas tuntas bareng dua alumni yang super duper keren abis ini ya, yang sekarang ada di sebelah kita nih Mbak. Banyak banget ya Mbak. Para sobi sudah penasaran gak sih siapa alumni yang samping kita ini? Mana cakep-cakep lagi, ya kan? Cantik, ganteng lagi. Angkatan kita kan gak pernah ketemu kan Mbak Bang. Jadi kita berdua mewakilin sobi-sobis yang belum pernah ketemu sama Mbak Abangnya untuk dengerin cerita-cerita Mbak dan Abangnya. Oke. Bener lagi, kalian pasti pada pengen kenalan kan sama Mbak Abangnya. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya kenalan ya. Betul banget tuh, langsung kenalan aja. Halo Mbak Abang. Halo, hai guys semua. Mbak Abang, sobi-sobi semua ini udah pada penasaran nih nama Mbak dan Abangnya. Boleh dong perkenalan diri dulu, sekalian bisa jelasin nih kerjanya di mana dan sebagai apa. Mungkin dari Mbaknya dulu boleh. Oke, dari aku ya. Halo guys semuanya, perkenalkan aku Puji Rahayu, alumni dari jurusan bisnis, program studi perbankan dan keuangan digital, angkatan 2020 ya, angkatan 2020. Untuk saat ini aku lagi switching karir sih sebenarnya. Jadi aku lagi bekerja insya Allah nanti sebagai admin operasional di bidang logistik pelayaran impor ekspor perdagangan luar negeri. Itu sih. Keren. Kerennya. Halo semuanya sobi-sobis, perkenalkan namaku Rahmat Maulana Dresta Arjuananda. Aku alumni dari jurusan bisnis, program studi akuntansi perpajakan, akuntansi perpajakan angkatan 2020. Untuk pekerjaanku sekarang ini tuh di bidang distributor besi baja, untuk bagiannya sendiri di admin purchasing yang ngurusin pembelian-pembelian terkait barang-barang yang mau didistribusikan. Di mana itu Bang tempatnya Bang? Untuk tempatnya itu gimana ya? Tengah-tengah antara Sepinggan atau Batakan. Cuman di alamatnya Sepinggan sih. Oh iya. Ih, keren banget ya guys. Mbak Abangnya. Halo Mbak Puji dan Bang Rahmat, salam kenal ya. Salam kenal semuanya. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Boleh. Tuh, Sobi sekarang udah pada tahu kan, udah pada kenal sama Mbak Abangnya. Jadi daripada kita berlama-lama, daripada kita penasaran, mungkin langsung tanya-tanya aja kali ya. Betul banget tuh Mbak Put. Apa tuh pertanyaannya Mbak Put? Jadi gini Mbak Abang, sebelumnya nih kami berdua berterima kasih banyak karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Ya, sama-sama. Karena padahal bisa aja nggak sih Mbak Abang ini banyak kesibukannya, pasti kayak yang kesibukan yang super padat, tapi masih tetap bisa ngeluangin waktunya buat hadir di podcast kita kali ini. Aman aja sih guys, aman. Tenang. Minggu, hari Minggu, libur. Iya, ini kan hari Minggu Iya, juga. jadi
di rumah aja hari Minggu. Kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukannya belakangan ini tuh? Mungkin boleh dari mbaknya dulu kesibukannya. Kalau untuk aku sendiri ya kesibukannya mungkin di beberapa minggu terakhir ini aku lagi proses progress switching karir nih. Jadi aku lagi mulai beradaptasi dengan pekerjaan baruku yang nanti insya Allah aku akan lakoni ya. Jadi di situ sih kesibukannya. Terus kalau weekend ya paling liburan, santai, ngopi lah sama teman-teman ya. Itu sih. Ya, kenapa sih? Aduh, jangan lupa dong ya. Jangan lupa, Iya, itu sih mungkin aku lagi ini aja, karena aku lagi progress switching karir ya. Jadi aku harus belajar lagi proses yang mungkin baru untuk aku. Jadi itu lagi banyak belajar aja sambil ya santai juga gitu. Banyak suka ini juga nggak sih keliling kota? Oh iya, kamu tahu sih? Aduh, aku jadi malu. Waduh. Nggak juga sih, ya nggak terlalu sering sih, tapi ya lumayan lah. Kan refreshing juga lah, kan kita butuh refreshing. Iya, betul. Gitu. Biar nggak stres. Kalau abangnya nih, apa sih? Kalau aku sendiri kesibukannya tentunya pasti bekerja dari Senin sampai Sabtu bekerja. Tapi untuk Sabtu sendiri tuh nggak full waktunya, setengah hari. Terus Minggu ya kayak gini di rumah aja, nggak ada kesibukan. Terus juga ya kalau lagi bosen atau apa malamnya ya keluarlah cari angin, nongkrong sama teman-teman. Di mana bang? Biasa nongkrong. Gimana ya? Kopi. Seru banget. GC. Yoi. Kita nggak pernah ketemu. Waduh. Andalan banget gak sih? Ya, Pasti kan? andalan anak muda pasti di situ kan. Iya sih. Mungkin itu sih. Waduh, itu guys, ternyata kesibukan mbak abangnya nih. Tapi mbak sama abang boleh nggak sih ceritain ke Sobis, ke kita ini gimana sih pengalaman selama kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan ini di jurusan bisnis. Padahal kan dulu jurusannya namanya jurusan akuntansi Iya, kan. betul. Jadi Iya, betul. kalau menurut abangnya gimana? Oh, dari yang dulu. Ya, dulu. Untuk pengalaman kuliah di Poltek Bay ini selama 4 tahun sih untuk awal-awalnya agak menyedihkan ya, karena kan kita angkatan 2020 dan di mana tahun 2020 itu pas masih zaman-zamannya Covid kan, dan itu susah, bukan susah sih, maksudnya sedih nggak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, nggak bisa bertatap muka langsung, interaksi sama dosen-dosen, dan itu bisa dibilang 2020 itu apa ya, kita untuk menyerap atau memahami mata kuliah atau materi itu agak susah karena kan kita via Zoom kan. Iya, benar. Tuh. Kalau mbaknya? Kalau untuk perjalanan ya mungkin kalau dari aku pribadi perjalanan kuliah sejauh ini cukup tricky sih sebenarnya, susah gampang karena dari awal ya bener sih yang dibilang Lana, itu kita di zaman Covid ya, Iya, Lana. betul, zaman COVID, terus kita mulai masuk kuliah, dan jujur aku tuh memang basic waktu SMA itu di jurusan IPA guys, dan aku masuk ke itu kayak bener-bener jomplang banget kalau jujur gitu. Jadi kayak itu tantangan tersendiri sih buat aku karena aku harus bisa bagaimana cepat beradaptasi gitu kan, ngejar mata kuliahnya, kemudian ngejar praktikum-praktikumnya yang memang sama sekali aku nggak dapetin di SMA. Karena di SMA kan aku biasanya berkutik sama biologi, kimia, fisika gitu. Jadi kalau untuk ranah ekonomi yang kayak kita pelajari sama kuliah ini kayak belum kan. Jadi di situ mulai kayak agak sedikit tricky sih, susah gampang. Nah tapi gimana cara kita untuk apa ya bisa adaptasi? Yang pertama kita harus punya relasi, kita cari banyak-banyak teman, belajar dari teman-teman yang mungkin dari basicnya IPS, dari basicnya SMK, itu kan mereka punya tuh basic-basic akuntansi atau ekonomi. Jadi kita banyak belajar, banyak diskusi dari sana. Terus mungkin itu sih kendala awalnya, tapi sejauh ini sambil berjalan itu kita pasti bisa kok, asalkan kita belajar aja gitu. Sama ini sih apa pas yang apa jurusan ganti nama itu kita agak kaget sih karena itu ganti nama pas akhir tahun banget ya. Bener, itu semester berapa ya? Semester 6 mau akhir. Iya, mau akhir, bener, mau akhir. Itu kita kaget ada isu-isu kalau misal nama jurusan kita itu bakal diganti sama jurusan bisnis. Benar. Karena kan kita pas awal masuk kan akuntansi. Benar. Tuh. Itu sih terus kita juga kayak mungkin agak pikir ke depan karena kayak jurusan bisnis, titelnya bisnis itu kan takut kayak
umum banget Iya, ya, betul, umum betul. banget. Jadi takutnya kita kayak udah kepikiran ini gimana nanti Iya. lapangan kerjanya, terus orang bakal mikirnya kayak oh kok apa namanya tiba-tiba langsung berubah terus gitu. Kan lapangan kerja sebenarnya lapangan kerjanya tuh luas juga sih kalau Iya, luas, ekonomi. kalau Cuma kita ekonomi udah bisnis kayak luas. pikiran duluan sini bakal kayak gimana ya, jurusan bisnis, akuntansi, terus kayak jauh itu kan, walaupun Iya, isinya mungkin Ya, kurang ya lebih sama sama. aja sih, kurang lebih sama itu sih. Oke, jadi kita mau nanya nih ke Mbak Abang, selain itu ada nggak sih tantangan lagi yang pernah dihadapin sama Mbak Abang sekalian, kayak sama momen paling berkesannya nih selama berkuliah di Poltek jurusan bisnis ini? Siapa dulu? Boleh, siapa yang Boleh aku dulu kali ya. Boleh. Kalau untuk tantangan mungkin ini ya yang seperti yang aku bilang tadi. Kalau untuk aku pribadi itu kayak tricky banget karena aku dari IPA terus ke ke ekonomi. Nah ekonomi itu kayak Berat. ini apa ya? Kayak aku tuh di awal tuh kayak sumpah ini apa kayak gitu. Terus akuntansi bank sama akuntansi biasa itu kan kayak ada yang kebalik kan di akun-akunnya gitu. Iya. Terus aku kayak memahaminya tuh bener-bener kayak sempat stres sih awal-awal itu. Terus kayak ini gimana ya? Akhirnya aku coba cari gimana caranya supaya bisa belajar cepat selain bareng sama teman-teman. Jadi di awal itu aku coba minta sama katingku RPS itu kan apa sih singkatannya? Aduh aku lupa lagi, rencana program semester mana? per semester ya. Iya, per semester. Nah itu aku liatin tuh tiap ganti semester di awal semester itu mata kuliah apa aja sih yang memang nanti keluar. Nah dari situ jadi sebelum sebelum kita masuk di semester baru itu aku udah cariin maksudnya materi-materinya baik dari YouTube, dari platform apa ya Google terserah deh. Itu aku udah kayak pelajarin dari awal. Terus seenggaknya ada insight lah umumnya gimana gitu kan. Nah dari situ dah aku belajar kayak akhirnya sambil berjalan bisa deh gitu. Terus kalau tantangan yang paling agak berat itu waktu skripsi sih. Itu iya waktu skripsi itu kayak mungkin ya karena kita baru pertama juga kan, nah maksudnya baru belajar meneliti kan, jadi itu agak lumayan berat tapi tenang ada dosen pembimbing Iya. yang bantuin gitu sih. itu aman. Skripsi ada. Apalagi Tadi tantangan sama momen paling berkesan. Oh iya, banyak belum momen paling Iya aman aja. Sekali aja dulu Oh, nanti. iya. Oke, untuk pertama tantangan dulu ya. Pertama tantangan tadi seperti yang aku bilang di awal, yang pada saat kita memasuki awal perkuliahan COVID 2020 itu menurutku itu kayak tantangan banget. Kita susah memahami materi kalau semisal kita perkuliahan melalui via Zoom. Terus yang kedua tantangannya ini sama kayak Puji tadi, skripsi bagaimana juga kan aku ini bisa dibilang angkatan pertama prodi akuntansi perpajakan. Oh iya. Ya, dan itu untuk lihat referensi skripsi dari cutting itu benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi aku dan teman-temanku ya bisa dibilang apa ya kayak agak kesusahan mencari referensi. Cuman kita tetap nggak berpatokan ke situ aja, kita coba searching jurnal-jurnal terkait. Tapi tenang ya, bisa dibilang tadi Puji juga kita dibantu sama dosen pembimbing Iya, yang ada hebat-hebat dan sabar-sabar sama kita anak bimbingan ya. Tenang aja sih itu aneh semua ada dosen pembimbing juga Iya, kan. betul. Pasti Nggak usah- dibantu kok. Jangan terlalu worry aja. Tapi pas sempronya aman. Aman alhamdulillah. Untuk sempro, Sempro sih. kamu ditemenin nggak sih sama dosen pembimbing 1-2 Enggak. atau satu aja? Satu. Iya, jadi waktu sempro sampai semhas pun Semhas, iya. aku nggak ditemenin sama dosen pembimbing guys. Iya, itu. Cuman sama dosen pembimbing 2 deh kalau nggak salah. Karena kita sudah berharap bakal Iya, dibantu bakal kan, dibantu. tapi tetaplah enggak Tenang, bukan. guys. Itu kan kita harus mengandalkan Sempro juga. semas tuh pasti nanti ada dibantu lah sedikit-sedikit Iya. sama dosen pembimbing kalian. Ada kok Jadi dibantu. jangan worry, jangan khawatir. Ingatnya tadi Mbak kan. Oh ya, lama. Oh iya, belum ya. Apa? Momen paling berkesan di jurusan di sini ini sih jadi ikut panitia di Olimpiade Snap Off yang kebetulan tuan rumahnya di Poltekba. Itu seru banget sih, momen paling berkesan. Kita bisa yang awal kita nggak tahu sama adik-adik tingkat, kita bisa kenal satu sama lain, bisa kan di panitia ini juga ada gabung dari dosen-dosen jurusan lain yang ngurusin bidangnya, jadi ya seru aja.
ketemu sama teman-teman dari Politeknik luar. Seru. Bagus, enjoy ya. Iya. Enjoy nggak? Seru iya banyak seru banget dari lah. Politek luar ya. Iya, waktu itu dari banyak. ada berapa? Sekitar 20-an. 20-an Iya, Poltek se-Indonesia datang di sini. Betul sih. Iya. Yes, wow. Kalau mbaknya nih, momen Kalau aku momen yang paling berkesan itu waktu KI nggak sih? Karena Oh iya bener, KI. waktu KI itu seru banget. Kita tuh Tapi, titelnya apa ya, kunjungan industri, iya, tapi sebenarnya kebanyakan healing nggak sih? betul. Iya, jalan-jalan. Berkedok KI. Benar KI. Iya. Tapi sebenarnya itu kita juga terkendala COVID Iya, lagi ya. betul, Gelombang karena- kedua kalau nggak salah guys, gelombang Karena kedua. kita itu harusnya yang kunjungannya itu bisa offline, kita Zoom gantinya, Jadinya Zoom, kayak kurang seru banget. Iya, kunjungannya Iya. Zoom. Ngelihat teman-teman yang di angkatan setelah kita yang KI bisa langsung tuh kayak wih serunya ya kalau misal kunjungan langsung itu. Iya benar. Jadi kita cuma by ini aja kan yang ke Bank Indonesia ya kalau nggak Iya, salah. Bank Indonesia sama. Sama yang tapi ke konsultan pajak kita Konsultan offline. pajak kita ya? offline, datang offline. Seru sih di situ. Jadi kayak sama kapan lagi gitu loh sama teman-teman betul. Satu kelas gitu, angkatan. satu angkatan, terus kita bisa kayak sambil healing, sambil belajar. Ih seru banget sih di situ. itu kalau KI-nya di mana? Kita kemarin di Surabaya Malang. Surabaya, oh ya, Surabaya. Ke Bromo guys. Ke Bromo jadi. Ih, seru banget. Kalian pasti dapat KI kok. Kalian sebenarnya berapa semester? Oh, belum. Semester semester 3 Woy? atau 4 ya. Iya, 4 ya kayaknya. Oh, semester 4. Pasti tiap tahun pasti ada sih. Bentar lagi. Kita semester 3 tahun depan. Oh, tahun depan ya? Kalian semester berapa? Kita baru semester 2. Oh, ya, tahun depan. tahun depan aman aja. Udah terasa itu tahu-tahu. Jadi dikasih anu sama jurusan kan Iya, jurusan admin. Guys, jangan lupa guys, setelah KI itu. Seru pokoknya. Sama ini waktu apa sih kita ekspansi Ekspansi. Oh, kita yang di jualan belakang sini iya ya. kita jualan guys sama anak-anak kelas kita. Kalau misalnya kita mau buka tenan kan kita di situ bebas sih, kita mau usaha apa itu kan belajar wirausaha ya sebenarnya. Waktu itu kalau untuk kelasku itu kita jualan pop ice pop ice tapi jangan bukan sembarang pop ice guys. Nice. Jadi pop ice yang next level lah ceritanya. Terus sama Jasuke nggak usah jadi Mantap itu kita timnya benar-benar kerja sama, terus untungnya juga lumayan, terus kita bagi-bagi juga itu anak Iya. kelas. Ih seru banget sih pokoknya. Seru. Iya, di belakang sini Iya, kan? di belakang bawah. sini. Iya belakang nih di bawah. Bawa di sini. Di bawah di Bukan parkiran. sini. Oh, iya, parkiran belakang. Iya, di parkiran guys. Cuman nggak tahu ya kalau tahun ini kalian ada atau enggak? Tahun kemarin ada biasanya nggak sih? itu kegiatan itu setelah penerimaan maba. Iya nggak sih? Oh iya, tapi nggak jauh-jauh dari penerimaan nggak sih? Ada pensinya maba deh Iya, kayaknya. pensinya maba. Iya, ada Pilih. juga. Ya, real-realnya mereka lah tiap peleton. Iya, di yel-yelnya ada pensinya. Ih, seru Seru, banget. seru. Seru banget. Iya. Itu sih. Jadi kebayangin nih. Kalau menurut Mbak Abang nih, sejauh mana sih itu kampus dan jurusan kita ini berperan dalam pengembangan diri baik dari skill ataupun karakter Mbak dan Abangnya? Mungkin dari Abangnya boleh duluan. Kampus membantu pengembangan diri Iya, dan skill ya. Menurutku ya sangat membantu ya dalam proses pengembangan diri dengan kita berkuliah selama 4 tahun dengan dosen-dosen yang hebat yang memiliki ilmu yang luar biasa yang dilimpahkan atau diberikan kepada kita, tentunya sangat berguna untuk kita ke depannya, untuk kita praktekkan di dunia kerja. Kalau untuk aku ya juga tambahan ya dari Lana, justru kita punya dosen yang memang kompetensi di bidangnya, yang di perpajakan juga ada, Perpajakan di bank. terus di bank juga ada, itu terus selain itu juga cukup berperan sih secara umum karena dari kampus ini tuh selalu punya program-program kayak mentoring sama praktisi ahli gitu loh, ya kan anak kayak Iya. dari siapa DJP Ya, itu. kita dapat dosen industri juga Iya, dari dapat DJP, dosen industri, dan jadi, itu sangat-sangat membantu banget sih. Jadi sharing juga ya, kan kita sama praktisi industri langsung gimana kerjanya di sana seperti apa. pada real diterapkan ke kita gimana ilmunya. Betul. Gitu. Yang dari pajak apa? Pajak itu ada konsultan, terus juga ada dari DJP. Jadi benar-benar pas diajar sama mereka berdua itu kita benar-benar dikasih kasus nyata di luar sana, gimana kita contoh untuk melaporkan SPT tahunannya, ya, betul. dari pasal-pasal terkaitnya kayak PPH 21, 22, 23 gimana penyelesaiannya, pelaporan SPT-nya gimana. Yang awal kita masih
belum tahu apa sih itu. Nah, pas mereka menerapkan ilmunya ke kita, wah ternyata gini ya, yang awalnya kita nggak tahu, setelah kita di sharing ilmu sama mereka, kita bisa jadi tahu. Iya gitu. Kalau dari jurusanku waktu itu praktisi bank banyak sih. Aku lupa dari mana aja. Kalau nggak salah itu dari Bank BNI ya pasti. Terus itu Kim Niaga ya kalau nggak salah. Kim Niaga iya ada juga. Itu benar-benar kita sharing. Kalau nggak salah ada dari praktisi teller, terus juga dari customer service. Itu kita bisa lihat langsung gimana sih biasanya mereka handle customer di bank itu seperti apa, lingkungan kerjanya aslinya itu seperti apa, kayak gitu, relate nggak sama yang apa kita pelajari gitu. Sama ini sih jurusan juga kadang nge-provide untuk ini ada apa volunteer pajak ya Renjani. Iya, relawan itu pajak. juga selalu update sih biasanya dari jurusan. Nah itu kalau misalnya kalian mau ikut itu lumayan banget lah iya, ya. lumayan berguna banget. Di bulan apa ya? Biasa kalau relawan pajak itu di bulan Maret itu karena pas pelaporan SPT tahunan orang pribadi kan. Jadi DJP biasanya kayak ngasih info ke kampus-kampus yang ada di Balikpapan. Ini nih aku ada buka space untuk relawan pajak, barangkali dari mahasiswa-mahasiswinya ada yang berminat menjadi relawan pajak. Dari jurusan dari prodi perbankan juga join ya boleh, Ya, nggak harus perpajakan harus perpajakan guys. Bisa. Waktu itu aku juga, kita satu angkatan nggak sih yang itu? Iya, jadi waktu aku pas juga berdua sama Lana satu angkatan di sekarang namanya Renjani ya. Iya, Renjani Renjani relawan pajak. Dulu itu relawan pajak. Gitu. Jadi cukup membantu sih jurusan karena banyak link-linknya ke alumni praktisi, dosen industri juga gitu, jadi cukup membantu. Seru sih pas jadi relawan tuh kita ketemu langsung sama wajib pajak yang mau melaporkan pajaknya SPT tahunan orang pribadinya. Seru. Dokumennya real juga, Iya, apa yang kita betul, kerjain real. tuh bener-bener ya apa yang seperti mereka kerjakan sepertinya gitu. Waktu itu Mbak sama Bang relawan pajaknya di mana? Renjaninya. Kalau aku di ini KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat. Di mana sih itu, di Gunung Bakaran ya? Bukan, di dekatnya di Gunung Bakaran. Sananya Iwok tuh guys. Oh, yang Stal Kuda. Ya, Stal Kuda sananya Iwoknya di situ. Aku di situ sih. Aku di kantor wilayah DJP Kaltentara. Nah, di Yovanya ya kamu? Iya, di ring road yang Di atasnya Yova. Di atas Yova. Yang ada kantor sebelah gedenya. kiri. Oh iya. Nah, di situ. Di situ. Ternyata berpengaruh banget ya guys. Jadi apa aja nih pembelajaran yang Mbak Abang alamin saat perpindahan dari dunia kuliah ke dunia kerja? Terus gimana sih cara menyesuaikannya? Pasti agak kaget nggak sih? Atau gimana gitu menyesuaikannya? Dari mana dulu nih? Aku dulu kan. Oke. Kalau untuk penyesuaian langsung ya dunia kerja. Sebenarnya sama untuk berkarir itu kalau aku pribadi ya itu sebenarnya agak melenceng sih dari prodi untuk perbankan keuangan. Tapi di samping itu pasti ada terkait pembelajaran atau mata kuliah yang masih cukup relevan. Kayak misalnya di etika, kan aku berhubungan juga sama pelayanan nih, di etika pelayanan, terus juga di waktu itu aku ada mata kuliah lalu lintas perdagangan luar negeri sama perpajakan. Nah itu aku relate banget di situ, walaupun secara kayak misalnya perbankannya tuh nggak dapat, tapi pasti ada hal-hal yang memang bisa kita ambil dari mata kuliah itu. Untuk menyesuaikan diri tentu pasti penyesuaian itu ada lah ya, maksudnya itulah tantangannya, kita pasti harus belajar terus kan, maksudnya nggak semua di kehidupan kita ini harus berjalan lurus. Misalnya oke, aku mau akuntansi, aku mau kerja di akuntansi sampai ke jenjang karir begitu kan nggak juga kan guys, pasti ada juga yang memang kerjanya nggak sesuai dengan jurusan ya kuliahnya, tapi itu tergantung pilihan masing-masing lagi kan. Karena kalau misalkan kalian enjoy jalanin, tapi jangan lupa belajar juga biar tetap masuknya stabil lah di kerjaan kalian nanti, karena terus belajar sambil berkembang kan gitu. Iya. Itu sih. Kalau aku sendiri proses penyesuaian pasti ada dari lingkungan kuliah ke lingkungan kerja itu. Pertama proses adaptasi sih pastinya, sama seperti pas kuliah awal kita perlu adaptasi dengan lingkungan kampus, dengan teman-teman, dan yang di lingkungan kerja ini juga kita adaptasi dengan lingkungan kantor, dengan
teman-teman yang ada di lingkup ruangan kantor kita, terus kita coba pendekatan dengan mereka agar kita bisa bisa dibilang solid atau akrab. Jadi pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus untuk di lingkungan kerja sendiri sama kayak Puji tadi, ada beberapa mata kuliah yang relevan. Salah satunya itu aplikasi komputer. Untuk aplikasi komputer sendiri di kampus ini kan kita kalau untuk akuntansi perpajakan Accurate kan. Nah, kalau perpikaan ya Mayop. Nah, di tempat kerjaku yang sekarang ini sama di situ juga pakai Accurate. Jadi tentunya sangat berguna banget mata kuliah yang aku pelajarin selama kuliah di lingkungan kerja. Jadi cukup relate ya Kamila, maksudnya agak lumayan Iya, juga dari bagianku yang admin pembelian ini juga sendiri ada kayak ngitung PPN 11 pajak masukannya, terus juga ada tentang PPh 2322-nya, jadi ya relate banget lah. Sama ini sih aku mau kasih tambahan, kalau misalnya adaptasi, misalkan nih aku agak kagetnya waktu gini sih, misalkan nih selama kuliah kita tuh deadline tugasnya tuh kadang masih ada beberapa dosen yang masih bisa fleksibel nih, misalkan oke, nanti misalkan kumpulnya hari Selasa, ibu nggak bisa bu, kita masih bisa kayak nego kan, ini minggu depan lah bu, gini gitu kan, kadang dosen masih bisa kasih. Tapi kalau sudah kalian masuk ke dunia kerja itu mungkin kalian jangan berharap itu deh, karena itu sudah, karena kita sudah dihadapkan dengan tanggung jawab, tuntutan, deadline lagi, gitu sih. Itu sih transisinya yang agak lumayan, bukan kaget juga sih sebenarnya. Sebenarnya kita udah harus tahu kayak gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang memang udah harus belajar, siapkan juga gitu. Iya benar. Kalau dari Mbak sama Abangnya nih, ada nggak sih pesan dan saran yang pengen banget disampaikan ke teman-teman mahasiswa aktif dan calon mahasiswa baru nih? Karena kan sebentar lagi kita kedatangan calon mahasiswa baru. Tahun 2025. Tanggal berapa? Atau masih SNBP ini udah. Sudah. Kita tunggu yang SNBP mandiri. Mulainya Agustus nggak sih? Kayak biasa. Agustus atau September. Oke. Jadi biar makin siap buat ngadepin masa depan nih, gimana? Bisa dong kasih tips-tipsnya untuk calon mahasiswa baru dan mahasiswa yang sedang aktif. Coba deh. Buat teman-teman mahasiswa bisnis yang baru mau bergabung di Politeknik Negeri Balikpapan, khususnya jurusan bisnis, baik itu prodi perbankan dan keuangan digital dan juga akuntansi perpajakan, buat kalian semangat terus dalam menjalani proses perkuliahan ini. Jangan lihat proses orang lain, kalian yakin sama diri sendiri kalau kalian pasti bisa lulus tepat waktu. Jangan lihat proses orang lain, karena tiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda gitu. Terus untuk mahasiswa aktif, semangat terus perkuliahannya, rajin-rajin ngumpulin tugas. Iya, rajin lah. Jangan macam-macam kalau jangan yang bertingkah aneh-aneh. Terus ikutin aja aturan jurusan. Semangat terus buat mahasiswa akhir. Semangat buat kalian ngerjain skripsinya. Kalian sebentar lagi lulus. Ada kepikiran tuh di belakang. Ya, aman-aman guys. Itu sih. Oke, boleh diceritain nggak sih gimana perjalanan karir Mbak Abang setelah lulus kuliah nih? Karena yang kami tahu nih ya guys, Mbak Abangnya ini lulusan terbaik loh guys. Umum ya, aduh kalian ini. Aduh. Itu hanya bonus guys. Iya, bonus. Bonus. Siapa yang nggak pengen sih? Iya. Aduh, Pasti kan bangga banget kan. Selain diri kita yang bangga, pasti orang-orang sekitar kita juga ikutan bangga. Apalagi orang tua, nggak mungkin orang tua nggak bangga itu kan punya anak. Mau lagi kan lulusan yang terbaik. Amin. Bangga. Pasti kalian bisa. Tahu dong, mau jadi salting nanti kita awal. Pasti kan perjuangannya keras banget kan, dari semester 1 sampai semester akhir, ngurusin skripsi, belum sempro, semhas kan. Iya benar. Pusingnya minta ampun itu pasti. Jadi boleh dong diceritain gimana sih bekal dari masa kuliah ini bisa ngebantu di dunia pekerjaan. Bekal. Oke. Kalau untuk ini sih ngebantu itu cukup membantu ya guys, karena
banyak pelajaran yang mungkin kadang gini, kadang kalau dosen itu kan kadang tuh suka storytelling ya, kadang nggak berapa jam itu mungkin jelasin apa, tapi ada juga beberapa dosen yang memang suka storytelling tentang dunia kerja. Nah dari situ juga kita bisa sih belajar dari mereka gimana tentang dunia kerja itu. Terus bekal-bekalnya tuh pasti dosen juga ngasih insight ke kita, kamu kalau di kerjaan nanti kayak gini loh, nggak semuanya tuh sama, nggak semuanya apa yang kamu pelajari di kuliahan itu sama, maksudnya teori dan praktik itu sama. Jadi sebisa mungkin sih belajar, karena belajar terus sih ya, karena kita hidup itu belajar terus lah. Belajar terus, adaptasi, nggak apa-apa, coba hal baru. Jangan pernah takut sih untuk coba hal baru ya, karena kalian punya Allah guys, punya Allah dan teman-teman. Iya, kalian itu juga teman-teman juga support sih. Kalau punya teman-teman kan pasti punya teman yang suportif itu bantu ya, sangat membantu. Misalnya kita lagi down, lagi ada teman kita yang nyemangatin kita. Betul. Ada jangan begini ya. Gitu sih. Itu sih mungkin dari kita. Oke. Jadi di sini kami juga mau mewakili pertanyaan dari sobis-sobis nih. Kita ada 3 pertanyaan, tapi ini dia nggak mau kasih tahu namanya. Oh nggak apa-apa. Enggak juga diteror. Iya, enggak juga. Siapa yang nanya ya? Enggak lah. Dan juga nanti habis kita tanya ke panitia itu siapa yang nanya. Oh, kamu jangan ini ya. Enggak guys, aman. Santai. Kita sebut aja namanya rahasia ya. Iya. Dari kelas 2 PKD 2. Jadi si rahasia ini pengen tahu apa sih yang buat Mbak Abang milih untuk bertahan dan menyelesaikan kuliahnya, meskipun terkadang tuh pasti ngerasa berat ya sih, berat dan capek banget. Betul. Pusingan. Iya, mungkin dari Abang dulu bisa. Alasan aku bertahan tentunya alasan pertama karena orang tua ya. Orang tua kan bayarin kita mahal-mahal kuliah, tapi dan dengan punya harapan anaknya ini ke depannya bisa sukses, bisa lulus tepat waktu, bisa ngelihat anaknya ini wisuda memakai toga, jadi bikin orang tua itu senang. Untuk bertahan, untuk hal terberat itu ya pasti di saat-saat skripsi sih, itu kayak bener-bener ternyata begini ya skripsi. Setelah lihat orang-orang yang bisa sempro itu kayaknya senang, kayak lega gitu. Ternyata pas kita jalanin ternyata begini ya proses mereka dalam merayakan sempro sama dan wisuda itu sih. Iya, ternyata nggak mudah. Jadi pusing. Iya betul. Karena ada setelah sempro itu kan kita ada lanjut lakuin penelitian kan, dan itu penelitian itu bisa dibilang berapa lama sih kemarin tuh 2 bulan? 2 bulanan. 3 bulan. Betul. Itu sih. Dalam mencari data itu bisa dibilang agak rumit dan agak aneh lah. Kita laporan keuangan juga. Iya, kita berdua ini kebetulan sama, kita pakai laporan keuangan di penelitiannya. Jadi ya benar-benar harus teliti. Itu sih dari aku. Mbaknya Kalau ada aku kurang lebih sih sama ya kayak Lana, pasti itu karena orang tua juga, keluarga. Dan aku juga maksudnya dari keluarga aku tuh anak pertama dan terakhir yang bisa kuliah. Jadi kakak-kakak aku tuh sebelumnya nggak ada yang kuliah. Jadi itu sih yang macu aku, kayak aku harus bisa nih selesai, harus bisa survive, harus bisa selesai kayak ya mungkin orang tua bukan berharap kayak gimana sih, tapi kita kan justru kayak pengen orang tua kita seneng nih. Bukannya jadi kayak aku mau ngangkat ini aja sih, keluarga aku biar seneng, kita seneng, keluarga juga seneng, dan pastinya juga kembali ke diri kita sendiri kan, itu untuk kita ke depannya gimana, untuk jenjang karir kita ke depannya gimana. Tahu juga kita nanti akan punya kehidupan sendiri kan. Dan jadi kita mulai susun juga dari kita masa kuliah tuh relasinya, apanya, untuk kita ke depannya nanti gimana, kayak karir kita untuk menunjang karir juga. Jadi keluarga ya pasti, dan juga untuk diri kita sendiri. Udah, itu sih. Iya, jadi semangat itu ya. Iya pasti. Kuliahnya jadinya. Benar. Harus semangat guys. Untuk kita sendiri. Jangan menyerah. Demi kita sendiri kok. Iya, betul.
masalah apa namanya IPK bagus Iya, atau kamu itu- tuh sebenarnya itu bonus ya hanya Lana. angka, iya. Kalau aku pribadi aku juga nggak ngerasa diriku pintar sih sebenarnya. Aku lebih kayak suka dibilang rajin aja. Mungkin itu sih bonusnya, bonus IPK tinggi itu karena aku rajin, bukan karena aku pintar gitu. Kita mau berusaha guys. Iya, betul. Intinya mau berusaha. Iya, betul. Setuju. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dia mau ngasih tahu nih namanya. Siapa Siapa tuh? Betul. Ada nggak di sini? Ada nggak? Lihat. Aman. Nah, namanya nih Kifron dari kelas 1 PKD 3. PKD 2. Hai Kifron, mari jawab ya. Dia nanya nih Mbak Abang, menurut Mbak sama Abang tuh kalau dikasih pilihan nih antara keluarga atau karir, mana yang akan Mbak sama Abang prioritaskan nih? Karir dulu kah, orang atau keluarga dulu? Mungkin Berat ya pertanyaannya Iya, ya. berat ya. Prioritaskan karir atau keluarga? Kalau misalkan bisa jalan barengan, Balancing Iya. antara karir dan aduh agak susah ya, sih kayak. pilihan yang sulit. Soalnya kita masalahnya baru rintis kali Iya, juga nih. kita baru- Sebenarnya kalaupun bisa berjalan barengan, sebenarnya itu malah lebih bagus. lebih bagus ya, Iya. Lana. Karena di balik kita juga punya waktu sama keluarga, prioritaskan keluarga gitu. juga Kita punya juga tanggung jawab. punya tanggung jawab untuk diri kita Iya, betul. sendiri juga kan. Jadi kalau misalkan bisa jalan berbarengan, kenapa enggak? Kalau iya. bisa seimbang, kenapa enggak? Ya, itu malah Gitu lebih sih. bagus guys. Iya gitu. Karena kalau misalkan karir kita juga udah bagus, sudah settle, sudah mapan tuh juga kita pasti akan sharing lah ke Sharing ke keluarga, keluarga, ya, bagi betul. keluarga maksudnya juga apa namanya? Keluarga juga ikut seneng lah pastinya gitu sih. Bisa sih. Sharing di sini juga loh guys. iya. aman. Aman banget ya. Itu Oke, sih. pertanyaan terakhir nih yang Abang. Ditanya langsung sama Camaba nih. Baik. Wow. Oke, boleh. Namanya Abel. Jadi si Abel ini nanya gimana sih menurut Mbak Abang perbedaan yang benar-benar paling dirasain saat menjadi mahasiswa dan setelah lulus ini, kayak perbedaannya apa sih yang paling dirasain? Terus ada nggak sih kesannya selama menjadi mahasiswa di Poltekba, terutama di jurusan bisnis kita ini? Kesan. Oke. Perbedaan pada saat menjadi mahasiswa sama setelah lulus. Iya. Perbedaannya bisa dibilang ya beda banget nggak sih? Iya beda banget karena Iya, biasanya kita kayak biasa setiap hari itu kita ada ke kampus belajar ketemu dengan teman-teman kan dosen, dan setelah lulus ini kita setelah lulus kan maksudnya nggak langsung bisa dapat pekerjaan, dan itu kita di rumah kayak wah aku yang biasanya setiap hari ada ke kampus kok sekarang jadi di rumah aja. iya nih. kayak pengangguran nih. Atau transisi ya. Ya betul, kayak kapan ya bisa dapat kerja ya gitu. Itu oh iya sih kurang lebih sama juga ya, bedanya kayak kita biasanya tuh sudah terjadwal ya kayak, Iya, kayak misalkan dihubungi cutting nih, iya, guys betul. hari ada Hari matkul matkul ini, jam segini, sudah jam prepare tuh sekian. kita bawa ini sudah pergi pulang apa, terus ya udah ada tugas kerjain apa. Kalau misalkan kerja kayak berangkat bukan mau belajar apa nih, mau ngerjain apa nih kayak ini hari ini, Iya, betul. Belajar apa nih, apa yang dikerjain nih. Terus juga kita kayak ngerasa punya tanggung jawab lebih besar aja di karena dunia kerja. iya dunia kerja, karena kita sebagai ya karyawan ya Iya, untuk karyawan. Kita punya tanggung jawab punya tanggung jawab buat kebutuhan perusahaan. Iya. Jadi kayak lebih ngerasa kayak bukan berat sih, maksudnya bukan berat tapi kayak lebih besar aja tanggung jawabnya iya. gitu. Kayak kita kerja dibayar, ya kita harus memberikan iya apa ya, output feedback apa, atau feedback kita ke apa perusahaan. untuk ke perusahaan, benar-benar gitu sih. Kalau kuliah kan kayak oh udah kita kerjain data, kerjain tugas, pulang. nilai segini, oh ya udah pulang gitu kan. TS UAS. Mbak Abang ini ikut organisasi nggak sih selama di kuliah di Poltekba ini? Ikut juga aku waktu itu SEC sama ya badminton UKM olahraga guys. Terus sama kepanitiaan itu kalau nggak salah dulu tuh ada National Festival Poltekba sama aku lupa satu lagi. Ada satu lagi lupa aku. Jadi organisasi aku dua sih, SEC Student English Community sama UKM olahraga, karena memang hobi olahraga kan, jadi ya udah sambil jalan aja. Nanti Oh ya, siapa nggak tahu kan? Oh aman aja. Boleh. Kalau Lana apa kemarin? Kalau aku pas kuliah kemarin untuk internalnya ikut UKM komik. Oh ya. Soal pers mahasiswa itu. Terus untuk panitian ada juga ikut ekspansi yang tadi Puji bilang. Untuk eksternal aku ikut di Gen di Balikpapan. Gen di Balikpapan. Iya.
area beasiswa Bank Indonesia. Oke. Misal nih, ya. misal nih, Lucu banget deh. misal nih Mbak Abang ini harus merangkum perjalanan Mbak Abang dari kuliah sampai sekarang dalam 3 kata aja nih. Apa tuh dan harapan Mbak Abang untuk jurusan bisnis kedepannya gimana? Boleh tuh. Oke, Siapa? merangkum 3 kata ya. Ya. Perjalanan kuliah. Mungkin lebih ke berani, terus tekun, sama visioner gitu. Apa gitu deh yang terakhir pesannya? Untuk kampus ya? Harapannya. Oh harapan, harapannya mungkin untuk jurusan apa tuh? Apa nih? Jurusan bisnis. Oke. Untuk jurusan bisnis tetap terus berkembang ya pastinya. Untuk apalagi sekarang kita digitalisasi udah laju Iya. banget ya. Apa-apa semua by system. By system. Jadi mungkin sistem-sistem baru yang belum diterapkan di sini atau ada di industri Iya, itu bisa diterapkan kayak di gitu. Terus ini sih kayak lebih gebiar lagi untuk kayak undang-undang praktisi di dunia industri ya. Mungkin nggak harus diperbankan atau apa, mungkin lebih ke yang lain. Jadi Iya. kita bisa punya pandangan ke depan kalau misalnya di industri ini tuh nggak soal ini aja, di lembaga keuangan nggak ini aja gitu sih. Harapannya bisa jauh lebih berkembang, lebih baik lagi. Udah bagus kok, ayo ini aja kita pas datang aja tadi lebih udah ini aja sudah ya. berubah banget. Itu pasti ya ada perkembangan sih. Itu sih. Semoga makin berkembang lah jurusan Amin, kita. amin. Iya. Makin banyak yang Amin. kenal. Iya, Amin. Banyak, kita paling banyak nggak sih peminatnya kalau setiap Setiap tahun perekrutan? pembukaan mahasiswa baru tuh Iya, paling banyak guys. Kita berdua banyak. Semoga tahun ini makin banyak. Ya. Iya, Semoga. amin. Karena jurusan bisnis itu kan ranahnya di ekonomi gitu Iya. ya. Itu luas banget Luas sih prospek cakupan kerjanya. kerjanya. Benar luas, bisa di finance bisa, terus di Accounting bagian bisa. accounting bisa, apalagi konsultan Konsultan bisa, bisa. ya. Terus sekelas admin, perkantoran, sekretaris itu juga Iya. masih masuk Masih aja sih. masuk. Luas Masih masuk. cakupan kerjanya. Luas bener. Luas guys. Gitu guys. Abangnya nih 3 kata ya. Ya. Pertarungan maksud itu kita bertarung dengan semester-semester yang kita lalui dengan lika-liku perkuliahannya. Kita harus bisa menyelesaikan di semester itu. Terus pertumbuhan kita seiring berjalannya tahun, seiring berjalannya semester, kita pasti maunya kita ingin bertumbuh dan berkembang, nggak mau stuck di situ-situ aja. Bertumbuh dengan proses yang kita laluin selama 8 semester. Terus harapan pastinya harapan masuk awal di sini tuh pasti kita bisa, harapannya lulus tepat waktu dan juga bisa mendapatkan gelar yang apa kita mau pada saat masuk kuliah di sini. Semangat guys. Semangat. Aman guys, habis bahas skripsi kayaknya pada Iya. aman guys, aman. Nanti boleh juga kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya Iya, soal kalau mau skripsi, tanya, kita kita feel open. free Iya, to open PC sharing kok. aja, iya. Open sharing, aman aja Bisa guys. aja yang Iya, udah di akhir semester nih bisa nih Bisa. Mbak Tanya-tanya. iya aman aja. Kalau mau cari referensi skripsi ada di Iya, di kan punya kita di perpus, di jurusan perpus. ada. Kalau misalkan mau lebih detail nanya boleh kok, Iya. aman aja guys. Baik itu PKL juga bisa kalau mau tanya sharing soal Oh iya, mungkin referensi tempat-tempat PKL Iya, ya, yang betul. rekomen bisa guys. Aman aja. DM aja DM ya kan. Bisa. Atau minta juga sama panitia, aman aja. Gitu. Nah sebelumnya nih Mbak Abang, pertanyaan terakhir deh dari kita. Tapi dulu dari konteks nggak apa-apa lah ya. Oh, apa dulu nih ya? Apa ini? Udah dari konteksnya gimana dulu nih? Saya mau nanya dong hobi dari Mbak sama abangnya nih. Apa sih? Tapi maaf ya kalau misalnya kepo, soalnya jujurnya emang kepo banget nih. Aman aja sih. Oh, oke. Kalau abangnya hobinya apa nih belakangan ini? hobi apa ya, suka enggak sih, futsal paling jarang ya sama teman-teman kalau bisnis yang cowok-cowok ini ya kayak lagi kayak pengen ke futsal ya udah sekedar ikut-ikut aja. Kalau hobi paling ya sering dengerin musik sih. Oh iya sama. Ya, jadi pergi berangkat kerja selalu dengerin musik, kayak seru aja di jalan gitu dengerin Lagu musik. apa tuh? Vibing ya. Wes, apa aja. Jangan-jangan jedak-jeduk lagi kan. Stay tune. Setelannya keren ya, jedak-jeduk. Aman-aman. Kalau
Aku hobi ya. Hobi itu pertama olahraga sih. Walaupun aku akhir-akhir ini jarang guys. Tapi olahraga tuh mungkin aku lebih ke badminton ya. Badminton sama jogging. Joggingnya udah jarang sih. Terus sama mancing. Aku hobi mancing guys. Iya. Aku suka mancing. Mau mancing di mancingan, di paret boleh. Paretnya kan paretnya di ikannya ya, bukan paret-paret gitu ya. Ya aku hobi mancing sih guys. Mancing sama olahraga. Itu Kerennya ini Hobinya banyak banget guys. dua aja loh. Explore-nya yang capek. Iya. Gitu. Oke juga ya hobinya. Tapi bentar nih Mbak sama Bang. Boleh dong kasih satu pesan dan kesan untuk podcast HMJ Vol 3 kali ini apa? Boleh. Pesan dan kesan. Pesan-kesan. Mbak Yu. Untuk pesan dan kesan ini sih kayak mungkin selain sama sharing sama alumni, boleh nih sharing sesama kayak camaba atau calon maba tuh bisa tuh apa sih yang jadi alasan Motivasi kamu kalian bisa daftar di masuk sini, sini. masuk di sini, itu bisa sih. Khususnya Terus jurusan iya, bisnis. semoga ini tetap jalan terus ya, terus. karena sharing is caring, Yes. ya kan? Sharing is caring. Jadi mungkin narasumbernya juga bukan dari alumni aja, bisa dari dosen kah? Bisa kan jadi dosen juga, Dari dosen, mahasiswa dari baru. mahasiswa baru atau mahasiswa akhir yang lagi pusing-pusing skripsi Iya, ditanyain betul. podcast Iya, kan, tambahnya mereka. gitu, pusing. Enggak, jadi kan itu sih sebenarnya sharing is caring. Jadi mungkin Atau bisa juga dari mahasiswa bisnis yang berprestasi mungkin. iya, bagaimana cara dia manage waktu Ya, kan, antara ini dunia jalan, kuliah ini dengan jalan. luarnya dia. Iya bagus, semoga ini sih jalan terus Ya, ya jalan podcastnya. terus, rutin, Seru sih. kalau bisa. Sharing is caring guys. Jadi kalian harus banyak sharing Ya, gitu. biar bisa dapat ilmu yang belum kalian tahu sebelumnya. Iya gitu sih. Itu. Guys, jadi dan kesana super duper buat kita mikir untuk kedepannya temanya kita ini apa lagi. Mungkin kita sharing-sharing lagi. Ya itu kan insight aja ya, aman Iya. aja sambil berjalan. Aduh, terima kasih banget loh Mbak Puji dan Bang Iya, Terima kasih. sama-sama. Aku sama-sama Terima guys. kasih udah diundang. Thank you. Ya, kami dulu mewakili HMJ Bisnis dan Showbiz karena udah memberikan berbagai cerita inspiratif, bahkan udah mau ngasih tips-tips nih ke Showbiz, ke mahasiswa aktif. Seperti itu. Iya, sama-sama. bener banget tuh Mbak Bang. Terima kasih juga lo udah kayak mau nyempetin waktunya buat datang ke podcast kita kali ini. Sama-sama. Sama-sama. Aman ya guys. Karena podcast ini udah di close statement guys. Jadi sebelum itu karena jauh kita udah pantun, jadi kita nggak mungkin nggak pantun. Boleh cakep lagi boleh. ya. Iya. Boleh dong. Kalau di awal udah pantun, masa di akhir nggak Kayak pantun lagi iya, kurang mungkin. Ya, kurang guys. Betul. Jadi kita berdua mau minta tolong lagi ke Showbiz dan Mbak Abang untuk bilang cakep ya. Boleh. Jalan-jalan ke Cilengsi. Cakep. Jangan lupa beli semangka. Cakep. Podcast kita penuh inspirasi. Semoga bermanfaat untuk semua.